VIP yang berbahagia, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang simbolisasi dalam agama Buddha. Patung, gambar, atau citra Sang Buddha sekali lagi dalam ajaran Buddha adalah simbol atau lambang, di mana hal itu juga mengingatkan bahwa Sang Buddha benar-benar ada. Sang Buddha bukan dongeng, Sang Buddha bukan mitos, Sang Buddha bukan legenda. Beliau benar-benar ada, pernah muncul di dunia ini, yang sekarang kita bisa jumpai melalui ajarannya Dhamma Sang Buddha. Apabila kita sudah bisa memahami tujuan diadakannya simbol-simbol ini, kita menjadi tidak terikat, kita menjadi tidak melekat terhadap simbol atau lambang tersebut. Sehingga kalaupun suatu ketika kita tidak dapat, kita tidak menjumpai, misalkan di suatu wihara tidak ada simbol-simbol tersebut, tidak menjadi masalah. Karena juga ada beberapa wihara yang tidak pakai patung Buddha, tidak pakai gambar Buddha. Mereka pakai simbol-simbol yang lain, misalkan seperti pohon bodhi, roda dhamma, stupa, candi, dan lain sebagainya. Yang semua itu adalah kembali simbol atau lambang dari ajaran-ajaran Sang Buddha. Nah, sehingga dengan hal seperti ini, kita punya pengertian, kita punya pandangan benar bahwa simbolisasi itu bukan satu-satunya, bukan hal yang paling utama. Kita mengadakan dengan pengertian benar. Kalaupun tidak ada, tidak menjadi masalah. Kita tetap bisa belajar, kita tetap bisa berbuat baik secara dhamma, secara kebajikan yang universal. Simbol lainnya yang sangat terkenal juga dalam agama Buddha adalah teratai. Teratai ini adalah bunga yang sangat indah, bunga yang semua orang pasti setuju. Bunga ini sangat mengagumkan, bunga ini sangat menyejukkan, bunga ini sangat membuat mata yang melihat ini menjadi tenang, menjadi teduh, menjadi damai, bahkan berbahagia. Namun kalau kita menelusuri munculnya atau lahirnya bunga teratai, ini bukan sesuatu yang gampang. Teratai selalu tumbuh di lumpur, tumbuh di danau ataupun di kolam yang berlumpur. Teratai tumbuh dari lumpur. Untuk menjadi bunga teratai yang mekar, yang indah, yang sangat bagus, bunga teratai ini membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha yang sangat gigih, yang sangat luar biasa. Kenapa? Ketika kuncup teratai ini muncul dari lumpur, dia harus berhadapan dengan para penghuni kolam atau penghuni danau, misalkan ikan atau kura-kura atau binatang air lainnya. Nah, ketika kuncupnya ini masih muda, kura-kura atau ikan itu sangat senang karena sebagai makanannya juga. Nah, kalau kuncup teratai ini tidak kuat, sebelum dia mekar, dia sudah menjadi santapan atau makanan kura-kura atau ikan di kolam atau di danau tersebut. Namun kalau dia kuat, dia terus berjuang, dia naik sampai ke permukaan air, sampai kena matahari pagi, dan dia mekar, membuat suasana di sekitarnya menjadi indah, menjadi tentram, menjadi damai. Apa maksudnya? Demikian pula dengan kita. Apabila kita berjuang, kita rajin, kita tekun, kita gigih, kita semangat, kita ulet, pasti kita akan mencapai tujuan baik kita. Kita pasti akan mencapai cita-cita kita, bahkan kita pasti akan mencapai kebahagiaan seperti apa yang kita upayakan. Nah, itulah salah satu pemaknaan atau simbolisasi dari bunga teratai yang amat terkenal dalam ajaran Buddha. Dan teratai pun mengingatkan kita bahwa tidak peduli apapun latar belakangnya, kalau kita mau berusaha, kalau kita mau berjuang, kita pasti bisa sukses, kita pasti bisa berhasil. Ingat, teratai muncul dari lumpur, muncul dari sesuatu yang kotor, sesuatu yang jelek mungkin, sesuatu yang mungkin jijik bagi kebanyakan orang. Tapi karena teratai ini berjuang, tekun, ulet, rajin, semangat, dia akhirnya bisa membuat mekar dan mengindahkan suasana di sekitarnya. Itulah salah satu simbolisasi yang juga terkenal dalam ajaran Buddha, yaitu bunga teratai. Nah, kembali, simbolisasi dalam ajaran Buddha adalah bukan satu-satunya, tetapi sebagai salah satu kita belajar Dhamma. Sehingga tanpa simbol pun, tidak ada simbol pun, kita tetap bisa belajar. Namun dengan simbol memang ada manfaat, ada kegunaan dalam kita belajar Dhamma. Paling tidak, kalau kita bisa mengerti, memahami tentang simbol-simbol dalam ajaran Buddha,
itu sebagai upaya pelestarian ajaran Buddha. Seperti di Indonesia sendiri yang sudah dikagumi, bahkan sangat diterima oleh khalayak internasional. Indonesia punya Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur itu sebagai simbol, sebagai lambang bangunan Buddhis yang di sana berisi sangat banyak ajaran-ajaran Sang Buddha. Nah, simbol ini diadakan dengan tujuan supaya ajaran Buddha bisa dipelajari dari berbagai macam cara, dari berbagai macam sudut. Nah, dengan bisa memahami ajaran-ajaran Buddha dengan bahasa simbol, dengan bahasa lambang, tentu mereka-mereka yang memang belum terbiasa dengan yang tekstual, dengan yang tertulis, bisa menggali kebaikan-kebaikan, menggali ajaran-ajaran kehidupan melalui bahasa simbol atau bahasa lambang. Nah, demikian juga dengan yang lain-lainnya. Misalkan di rumah punya kebiasaan menggunakan simbol, punya kebiasaan menggunakan lambang, ingatlah bahwa itu sebagai salah satu cara pembelajaran dan mengingat. Kalaupun tidak ada simbol, tidak menjadi masalah. Kalaupun ada simbol, gunakanlah itu sebagai pengertian yang benar. Jadi sekali lagi, simbol atau lambang bukan satu-satunya kita belajar, tetapi sebagai salah satu cara kita untuk belajar dan memahami lebih lanjut ajaran-ajaran kebaikan, khususnya di dalam agama Buddha. Pemirsa Roy TV yang berbahagia, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan menyambung, melanjutkan pembahasan kita ini.